Pemirsa, masih ingat tidak dengan slogan bersih pangkal sehat? Bagaimana ya menanamkan konsep tersebut pada anak usia dini agar mereka selalu bisa menjaga kebersihan diri dan lingkungannya? Sebab ketika kita sehat, kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita secara terus-menerus tanpa hambatan. Kita bisa mulai melakukan kegiatan melatih anak untuk membiasakan menjaga kebersihan diri dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya bagaimana mencuci tangan, menggosok gigi, mencuci kaki sebelum tidur, dan sebagainya. Itu semua dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan secara bertahap dimulai dari rumah. Jika kita melakukan kegiatan pembiasaan untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan sejak usia dini, itu akan terbawa hingga mereka dewasa nanti. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana di sebuah lembaga PAUD, kegiatan untuk melakukan pembiasaan menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan diterapkan pada anak usia dini dan bagaimana lembaga tersebut memfasilitasinya. Yuk, kita lihat. Kita sering melihat di berbagai tempat anak sedang bermain dan ibu menyuapi anak. Atau guru lupa mengajak anak mencuci tangan dan membersihkan diri setelah beraktivitas di luar sebelum mereka mengganti aktivitas lain di dalam. Kereta yang panjang ya. Kereta api turun. Saat beraktivitas di luar, anak-anak juga menyentuh berbagai macam benda dan tentu mereka mesti diajak untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Jadi, mencuci tangan bukan hanya dilakukan hanya pada saat mau makan atau mengganti pakaian, bukan hanya dilakukan setelah mandi dan mau tidur. Halo Ibu, apa kabar? Ibu apa kabar? Ibu, nama saya Dian Ansuriah Ibu. Kita di sini ingin berbagi pengalaman saya selama mendidik anak usia dini selama 10 tahun. Dan nanti kita akan bicara tentang bagaimana sih mendidik anak untuk bisa terbiasa menjaga kebersihan dirinya supaya sehat. Tadi kita sudah lihat di monitor ini ya Bu, Ibu pasti sudah lihat semua. Ternyata harus diarahkan Bu ya bagaimana anak supaya biasa menjaga kebersihan diri, dan itu harus dilakukan di mana saja, di rumah atau di lembaga ya, jadi harus terus menerus tuh. Iya Bu, anak-anak itu kalau udah habis main biasanya suruh ganti baju apa nggak mau, langsung maunya tidur tanpa cuci tangan, tanpa ganti baju. Padahal mereka berkeringat, Iya, karena berkeringat. anak-anak kan selalu aktif ya, Iya, bergerak gitu. Terus kalau misalnya saya bilang ya tetap aja gitu. Terus bagaimana Ibu cara menerapkan untuk menjaga bersih dan sehat di lingkungan rumah itu Iya. terhadap anak-anak? Betul, memang itu harus dimulai dilakukan sederhana ya Bu, secara sederhana di rumah atau di lembaga ya, dilakukan secara sederhana dan perlahan-lahan gitu. Ya Bu, kebetulan saya ini seorang pemilik salah satu PAUD. Oke, Saya Bu Arni gitu. hebat. Cuman di sini ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Mungkin jadi kasus-kasus dari guru-guru saya gitu. Bagaimana sih cara menanamkan perilaku sehat gitu? Kadang kan anak-anak teman-teman kecil kita itu agak sulit gitu Ya. untuk konsistensi
mencuci tangan setelah bermain ataupun habis setelah melukis gitu, seperti itu. Seperti yang tadi kita lihat di Iya, monitor ya Bu, betul. ada kasus di lembaga PAUD habis lari-lari main bola langsung masuk kelas badannya berkeringat gitu ya. Nah itu memang harus guru-gurunya Bu yang selalu mengingatkan kepada anak. Kan semua anak pasti nggak langsung dia bisa ingat apa-apa yang harus dia lakukan kan. Jadi gurunya harus selalu mengingatkan dan jeli melihat anak ini. Jadi biasanya kalau habis main pasir di luar kan, main pasir kemudian ada kegiatan lain di dalam, biasanya anak-anak pengen duluan jadi lupa cuci tangan. Nah itu gurunya harus selalu mengingatkan. Dan sebagai pemilik lembaga pasti dong kita harus sudah memfasilitasi hal-hal yang dibutuhkan untuk itu. Jadi jangan sampai toiletnya jauh di belakang, wastafelnya tinggi, tidak bisa dijangkau anak, atau di halaman tidak ada keran untuk cuci. Jadi kita harus pikirkan itu supaya kebiasaan anak untuk menjaga kebersihan dirinya lebih bisa dioptimalkan gitu. Itu agar lebih disiplin gimana tuh Bu? Agar lebih disiplin, ya itu harus dilakukan sedini mungkin. Sedini mungkin. Dan kita orang dewasa jangan mudah capek, jangan mudah bosen ya, jangan mudah give up, menyerah gitu ya. Jadi harus terus sabar, diingatkan terus menerus. Jadi ketika kita membiasakan anak untuk berperilaku bersih supaya sehat, itu kan tidak harus langsung secara aplikasi, ada banyak cara lain, dan yang penting itu harus dilakukan dengan menyenangkan. Misalnya dengan bercerita, sebelum tidur Ibu disampaikan juga ada dongeng-dongeng kan, tentang cerita akibat dari tidak menjaga kebersihan. Misalnya bahwa di dalam tubuh yang kotor itu ada kuman-kuman gitu ya. Anak-anak kan sering tuh kalau kita ceritakan ya. Dan saya akan memberikan lagi beberapa tips tambahan setelah ini untuk ibu di rumah dan ibu di lembaga dan pemirsa di rumah. Jangan kemana-mana. Masih di program Guruku. Kali ini tema yang kita bahas adalah bagaimana membina anak-anak usia dini untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Nah, tadi saya sudah janji ya sama ibu-ibu, saya akan memberikan tips-tips sederhana tentang bagaimana membiasakan anak-anak untuk berperilaku hidup bersih. Saya akan berinteraksi langsung dengan anak-anak di sebuah lembaga PAUD. Dan ibu-ibu bisa lihat nanti di monitor di sini. Saya tinggal dulu ya. Saya lihat anak-anak masih berkeringat, belum sempat ganti baju. Iya betul Ibu, mereka habis main. Lebih baik kita ajak mereka untuk ganti baju dulu supaya nyaman. Oke, saya akan bawa anak-anak yang laki, Bu Elis bawa yang perempuan. Oke, anak-anak laki yang mana ya, anak laki? Anak laki yang mana? Ikut Ibu Dian. Yuk. Perempuan ikut Bu Elis yuk. Yuk, yang mana anak laki-laki ikut Ibu Dian. Oke, anak laki-laki ikut Ibu Dian. Ye, anak laki mana anak laki? Kau anak laki bukan? Perkenalkanlah kepada anak tentang bagaimana perbedaan rasanya saat kita memakai pakaian yang berkeringat dan pakaian yang masih segar. Yuk, masuk lagi yuk. Mereka mengenal kata nyaman dan tidak nyaman. Mereka paham tentang bersih. Jadi, daripada melarang anak untuk aktif bergerak karena khawatir berkeringat dan kotor, lebih baik kita dampingi anak dan fasilitasi kebutuhannya serta berikan pemahaman tentang pentingnya menjaga diri agar selalu bersih, meskipun aktif bergerak. Oke. Sudah nyaman? Sudah. Ibu Dian saya pamit dulu. Boleh, terima kasih Bu Elis. Oke teman-teman, tadi teman-teman tahu nggak kenapa tadi Ibu Dian ajak teman-teman keluar?
Untuk apa? Kita tadi sudah melakukan apa? Kan kita tadi apa nih? Ganti baju. Tadi kan ada yang berkeringat kali habis main di luar, ya. Nah, terus kita ganti baju. Supaya apa? Supaya kering. Enak gak kalau baju kita kering? Nyaman. Supaya nyaman. Supaya tidak panas. Ya. Dan kalau kita sudah nyaman, mainnya enak tidak? Enak. Itu jadi badan kita juga nyaman, main kita juga enak. Ya. Gimana Nada? Iya, kalau nggak ganti baju kepanasan, bajunya basah, nanti masuk angin. Terus banyak kumannya nih, main-main. Banyak kumannya, Betul. Main jadi nggak enak. Jadi nggak enak, gatel ya. Bau, ya betul. Aslinya basah semua. Bajunya basah semua. Jadi tadi, Guru saya jadi kalau misalnya baju kita berkeringat, ya kalau baju kita berkeringat tadi ada kotoran, ada kuman-kuman, ada virus, terus badan kita jadi ada bakteri, jadi bau, gatel ya. Nah, kalau kita terbiasa, tapi kita ngancurin satunya bahkan berarti teman-teman, setiap hari kita harus mengganti baju kalau kita sudah berkeringat. Mulai besok semua harus bawa baju ganti ya. Oke, selain itu supaya kita sehat apalagi ya? Selain kita mengganti baju, mencuci tangan, mandi, kalau mau cuci rambut, cuci kaki sebelum tidur, gosok gigi, cuci muka ya. Nah, kemarin kemudian sudah suruh teman-teman bawa sikat gigi kan? Nah, kita mau mencoba sekarang bagaimana sih sikat gigi yang benar? Yuk kita coba yuk. Mencuci tangan dan menggosok gigi juga harus dibiasakan dan tentunya dilakukan secara bertahap agar anak benar-benar paham manfaatnya sehingga nantinya mereka dapat melakukan dengan kesadaran sendiri. Oke, tadi teman-teman, Ibu Dian sudah bawa makanan yang bergizi. Ada lagi ingat aturannya, bicara 1/. Kalau semua bicara Ibu Dian bingung mau dengar yang mana, bersuara pelan. Tempe terbuat dari kedelai. Coba lihat, ada butir-butirannya tuh, itu kedelainya sudah diolah ya. Itu putih-putihnya. Tempe ini sudah digoreng. Nah, putih-putihnya itu namanya ragi hasil fermentasi. Jadi kalau tempe kedelai itu kan diolah dulu supaya jadi tempe ya, kedelainya dicampur dengan ragi supaya dia jadi fermentasi, nanti kedelainya lembut. Nah, akan tumbuh jamur yang diperlukan untuk menjadi tempe. Tidak, ini jamur yang menyehatkan. Ada jamur yang mengandung racun, ada jamur yang menyehatkan. Ini semua nanti pasti pernah makan tempe. Nah, ini siapa yang tahu ini apa? Sayur bayam. Ada apa nih? Wortel. Ada juga labunya. Ada, bukan, ini namanya oyong. Oyong kita tahu. Kalau di Jawa namanya gambas. Kalau di Padang apa ya? Nanti kita cari yuk. Di Padang itu dipanggilnya Oke, ingat ya, sekarang kita mau makan. Nah, ini apa ini namanya? Tahu. Enak loh, Ibu Dian suka sekali tahu. Aku mau makan semua tahu. Kita akan seperti biasa ambil makanannya bergilir
giliran ya. Oke. Kita sebelum makan berdoa dulu. Oke. Ikuti Bu Dian doanya. Tuhanku, berkatilah makanan dan minuman yang Kau berikan kepada kami hari ini. Amin. Silakan mulai dari kemudian atur dulu, mulai dari yang namanya dimulai dengan huruf A. Ya. Andini, oke silakan Andini. Saya juga dari Nada mulai dengan M. Pemirsa, ternyata mudah kan membiasakan anak untuk selalu hidup sehat. Setelah ini, saya akan berbincang-bincang kembali dengan orang tua murid dan guru. Jangan kemana-mana. Masih di program Guruku. Ibu-ibu, tadi sudah lihat kan bagaimana saya berinteraksi langsung dengan anak-anak untuk membiasakan mereka menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Tadi saya sudah melakukan bagaimana bercuci tangan, menyikat gigi, mengganti baju setelah berkeringat ya, dan memperkenalkan kepada mereka makanan-makanan sehat. Ternyata mereka suka loh Bu, tempe, tahu ya, bayam. Biasanya kan kita khawatir anak-anak nggak suka, ternyata suka kalau kita memang mau melakukannya untuk anak-anak. Dan mungkin ada tambahan lain, misalnya biasa tidur siang, tidur yang cukup ya. Jangan sampai kalau malam itu terlalu larut tidurnya atau siang sama sekali tidak ada tidur siang. Karena ternyata penelitian membuktikan bahwa tidur siang buat anak itu juga bisa mengoptimalkan pertumbuhan otaknya. Paling sedikit berapa jam tuh Bu tidurnya? Nah, Kalau itu anak-anak? sebetulnya sih tidur